Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi praktek untuk teknologi jaringan berbasis luas. Di sini Bapak punya akses point atau router. Nah, di sini untuk port yang berwarna biru ini kita hubungkan ke internet, LAN-nya internet. Lalu untuk yang port kedua atau port 1, port 2, port 3, port 4 atau LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ini kita hubungkan ke dalam PC. Nah, lantas untuk sebagai contoh di sini Bapak mau ngambil di LAN 2. Lalu untuk nanti materi ujiannya IP address-nya itu 192.168. Nomor absen kalian untuk segmennya dan titik 1. Untuk wireless name-nya nanti kalian beri nama kalian, dan untuk passwordnya bebas. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah kita mengecek berapa IP address default dari access point ini. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya itu kalian bisa klik di sebelah sini kanan bawah ada gambar komputer, lalu diklik kanan, lalu pilih Open Network and Internet Settings. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kalian scroll ke bawah. Di sini ada Change Adapter Option. Lalu akan tampil lagi tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kasus, ada 3 nih gambarnya. Ini kita pakai yang mana? Nah, kalian lihat kalau yang VirtualBox ini berarti hanya untuk VirtualBox. Jadi kita abaikan saja. Kita fokus ke 2 yang ini. Nah, di sini gambar yang pertama ini ada tulisan Network Cable Unplugged. Berarti network ini atau Ethernet ini atau LAN port di dalam PC tidak tercolok. Artinya kita bisa abaikan yang ini. Kita hanya fokus yang ada tulisan network berapa. Nah, di sini punya Bapak ada network 10. Nah, setelah itu gimana? Kalian klik dulu sampai berwarna biru. Lalu setelah itu kalian klik kanan, pilih status. Lalu kalian pilih details. Nah, di sini kalian lihat yang ini IPv4 address, atau mungkin juga kalian bisa lihat yang di sini IPv4 default gateway. Jadi berapa Pak IP address bawaan kita dari access point itu? Berarti IP address bawaan kita itu adalah 192.168.0.1. Nah, Pak, gimana? Saya bingung kalau ngeliat yang di sini nih. Caranya gampang, kalian tinggal klik di start, lalu kalian klikkan panel. Ini untuk cara kedua melihat interface kita. Nah, lalu kalian klik yang control panel. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kalian pilih ke Network and Internet. Setelah itu kalian pilih Network and Sharing Center. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kalian bisa klik yang di sini Connection. Nah, kalian bisa klik sekali. Nah, akan tampil seperti yang tadi. Nah, tinggal kalian klik detail. Nah, kita dapat keterangan tentang network connection kita. Nah, sama kan 192.168.0.1. Kalau sudah kita dapat, kita langkah selanjutnya adalah membuka halaman login untuk masuk ke dalam sistem access point ini. Caranya gimana? Kalian tinggal buka Chrome aja. Kalau sudah buka Chrome, akan tampil seperti ini. Nah, di sini kalian tuliskan IP yang tadi. IP yang kalian dapat berapa IP-nya? 192.168.0.1. Berarti di sini kalian ketikkan 192.168.0.1.
168.0.1, lalu kalian tekan enter. Nah, kalau sudah login, karena punya bapak ini beda device atau beda alatnya juga, di sini punya bapak TLWR 940N, setidaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian praktekkan di sekolah. Nah, untuk yang halamannya ada create login password, berarti kalian hanya disuruh membuat passwordnya saja tanpa harus memasukkan username. Nah, bagaimana yang kasusnya memasukkan username, Pak? Kalian masukkan sebentar. Untuk yang formatnya ada username dan password, kalian bisa masukkan username-nya itu admin, passwordnya juga admin, atau mungkin kalian juga bisa lihat di belakang atau di bawah access point ini. Nah, kalau yang tampilannya seperti ini, kalian tinggal bikin password. Pastikan terdiri dari 6 sampai 32 karakter. Lalu usahakan menggunakan tanda baca account number. Contoh di sini admin 123. Nah, untuk confirm passwordnya juga sama, admin 123. Nah, kalau sudah, kalian klik create. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sini, nah kalau ada peringatan seperti ini, no thanks saja. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah apa yang harus kita lanjutkan? Yang pertama itu kalian lihat di soal. Nah, kita harus merubah IP dari si access point tadi. Kalau tadi dapatnya 0.1, sesuai ketentuan soal adalah IP access point 192.168 nomor absen kalian. Berarti di sini kalian harus ubah dulu. Caranya gimana? Caranya itu kalian ke network, network benar. Lalu kalian ke LAN. Nah, di sini LAN sini kalian ubah nih IP addressnya, kalian ubah jadi tadi berapa? 192.168 nomor absen, segmennya .1. Nah, misalkan nomor absennya itu 20, berarti kalian tinggal ketikkan 192.168.20.1. Kalau udah, kalian klik save. Lalu klik OK. Nah, di sini dia akan restart atau reboot. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya nanti dia akan kembali ke halaman awal. Nah, di sini internetnya mati dulu nih, karena kita merubah alamat LAN-nya. Karena tadi kan bawaannya itu 0.1. Nah, tadi kita sudah ubah ke 20.1. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini dia jadi TP-Link wifi.net. Nah, ini sebaiknya kita tidak gunakan. Nah, ini sudah terhubung nih sama internet. Kita cek lagi berapa IP yang kita dapatkan. Nah, kita klik kanan lalu status. Nah, di sini tadi masih close. Coba kita lihat dapatnya berapa. Nah, di sini sudah kita berubah kan, yang tadinya segmennya 0 berubah menjadi 20. Berarti alamat IP ini yang kita masukkan ke dalam Google Chrome. Nah, yang ini kita tap, ini close saja. Kita ketikkan 192.168
20.1. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Passwordnya itu admin 123. Nah, kalau sudah klik login, nah sudah kembali. Nah, soal selanjutnya apa? Kita akan memberikan nama wireless untuk wifi kita nih. Gimana caranya? Caranya kalian pilih wireless, lalu kalian pilih wireless setting, lalu di sini ada network name, wireless network name. Nah, di sini kita bisa kita ubah sesuai apa tadi ketentuannya. Wireless name-nya sesuai nama siswa atau nama kalian sendiri. Misalkan di sini kita ubah menjadi Fatan. Nah, kalau sudah, kita save terlebih dahulu karena untuk menyimpan settingan yang merubah nama ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya apa? Berikan password wireless. Passwordnya itu bebas, terserah kalian. Berarti kalian ke menu wireless, lalu ke wireless security. Nah, di sini pastikan kalian memilih yang WPA 2 personal yang recommended. Nah, lalu di sini pilih versionnya itu WPA 2 PSK. Nah, kalau sudah, yang ini tetap AS. Nah, di sini password ini yang harus kita ubah. Passwordnya berubah jadi apa? Misalkan saya ganteng. Nah, kalau sudah, kalian klik save. Nah, kalau sudah save, dia nanti untuk wifi bernama Fatan ini dengan password tadi saya ganteng gitu. Nah, selanjutnya apa? Di sini nanti Bapak tambahkan maksimal jumlah klien itu misalkan 30. Nah, caranya gimana untuk membatasi jumlah maksimal dari klien itu? Caranya itu kalian ke menu DHCP. Nah, kalau sudah DHCP, kalian pastikan berada di dalam menu DHCP setting. Nah, DHCP setting. Nah, di sini tadi kan start IP-nya itu dari 20.100 sampai 20.199, berarti maksimal jumlah klien berarti 199 dikurang 100 itu jadi 99 klien. Nah, karena di soal ini maksimal jumlah klien 30, berarti di sini kita batasi NIP-nya, kita ubah. Misalkan jadi karena tadi dimintanya 30, berarti di sini jadi 130. Nah, kalau sudah kalian save. Gimana Pak kalau Bapak minta start IP-nya itu dari 50 sampai 30 klien, berarti di sini kalian tinggal ubah 100-nya kalian ganti 50, di sininya kalian ubah NIP-nya 80 karena sesuai tadi maksimal jumlah kliennya itu 30 gitu. Kalau sudah klik save. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk factory default, karena kita sudah selesai nih sampai sini. Itu langkahnya gimana? Kalian klik di system tools. Nah, kalau sudah di system tool, di sini ada menu factory default. Nah, factory default ini untuk kembali ke setelan pabrik. Nah, jadi balik lagi semua yang sudah kita setting tadi, yang IP-nya dapat 20.1 nanti dia berubah jadi 0.1 lagi gitu. Nah, kalau sudah di menu factory default, kalian klik restore. Nah, nanti ada peringatan nih, kita akan kehilangan settingan yang sudah kita simpan. Mau dilanjutin nggak? Lanjutin, klik OK.
Nah, nanti dia melakukan restart, dia reboot lagi menjadi ke pengaturan awal. Nah, nanti di sini ada persenan lah. Nah, di sini juga default IP address-nya itu 192.168.0.1. Nah, karena proses di restore ini atau kita factory default, otomatis internetnya akan mati terlebih dahulu gitu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah 85%. Sudah 100%. Nah, ini balik lagi nih ke tadi yang TP-Link wifi.net. Nah, kita lihat IP-nya yang kita dapatkan berapa. Nah, 0.1 kan, berarti kita harus masuk ke dalam IP yang tadi 192.168.0.1. Kemudian enter. Nah, di sini sudah kembali ke create login password, artinya sudah disuruh buat password baru. Nah, sampai di sini prakteknya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.